I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Marnita Gun, NIM 23410030, asal Universitas Kristen Artawacana, kelas A, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi. Nama dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet Genoveva Jaratari, SEMM. Baik, di sini kita akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu membuat laporan keuangan dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang saya pakai di sini adalah perusahaan jasa sewa dekorasi dengan nama perusahaan Krasifaya Marni Dekorasi. Ada 6 laporan keuangan yang akan kita kerjakan, yaitu yang pertama neraca saldo, kedua jurnal penyesuaian, ketiga neraca lajur, keempat laporan laba rugi, kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah neraca. Untuk penjelasan dari 6 laporan keuangan tersebut bisa kita lihat sama-sama pada slide yang sudah terpampang dalam video ini. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu neraca saldo atau saldo awal. Di dalam neraca sudah dituliskan semua saldo awal dari perusahaan dengan total pada bagian debit 2.407.000.000 dan pada bagian kredit 2.407.000.000. Yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, kita membutuhkan data penyesuaian dari perusahaan tersebut. Jadi di sini data yang sudah ada kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi total pada jurnal penyesuaian bagian debit adalah 138 juta dan pada bagian kredit 138 juta. Yang ketiga adalah neraca lajur. Untuk membuat neraca lajur, yang pertama adalah memasukkan nama-nama akun dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi total pada bagian neraca saldo, bagian debit dan kredit adalah 2.407.000.000 dan total pada bagian jurnal penyesuaian bagian debit dan kredit adalah 138 juta. Pada bagian neraca saldo setelah penyesuaian, bagian debit dan kredit juga sama dengan total 2.453.000.000. Dan pada bagian laba rugi, akun yang dimasukkan adalah beban pada bagian debit dengan total 345 juta dan pendapatan pada bagian kredit dengan total 760 juta. Berikutnya adalah neraca. Akun yang dimasukkan dalam kolom neraca adalah harta atau aset di kolom debit dengan total 2.108 juta dan utang usaha ditambah dengan modal pada bagian kredit dengan total 1.693 juta. Yang terakhir adalah laba bersih. Untuk mendapatkan laba bersih, pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi 760 juta dikurangi dengan 345 juta, hasilnya adalah 415 juta. Jadi laba bersihnya adalah 415 juta. Berikut laporan laba rugi. Laporan laba rugi didapat dari pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Jadi 760 juta dikurangi dengan 345 juta, hasilnya adalah 415 juta. Jadi laba usaha atau laba bersih dari perusahaan tersebut adalah 415 juta. Berikutnya laporan perubahan ekuitas. Yang pertama kita masukkan modal awal dengan total 1.500.000.000 dan kemudian laba bersih dengan total 415 juta dan prive dengan total 100 juta. Untuk itu kita kurangkan laba bersih dengan prive. Jadi hasilnya adalah 315 juta. Dari hasil tersebut kita jumlahkan modal awal dengan total 1.500.000.000 dengan laba diterima dengan total 315 juta. Hasilnya adalah 1.815 juta. Jadi modal akhir pada bulan Desember 2022 adalah 1.815 juta. Berikut adalah neraca. Yang pertama adalah aset. Untuk aset ada 2, yaitu aset lancar dengan total 448 juta dan aset tetap dengan total 1.524 juta. Jadi kita jumlahkan aset lancar dan aset tetap. Jadi total aset adalah 1.972 juta. Yang kedua adalah liabilitas dan ekuitas atau kewajiban dan modal. Yang pertama adalah utang lancar. Total utang lancar 157 juta dan yang kedua adalah modal akhir perusahaan. Jadi kita jumlahkan utang lancar dan modal, jadi total kewajiban dan ekuitas adalah 1.972 juta yang artinya total dari aset tetap dan kewajiban sama, yaitu 1.972 juta. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, keuangan perusahaan ini masih stabil dan keuangan perusahaan meningkat karena jumlah pendapatan lebih besar daripada beban.
Dan saran dari saya, perusahaan harus tetap memperhatikan beban-beban dari perusahaan tersebut agar keuangan perusahaan tetap stabil dan pendapatannya semakin meningkat. Sekian dan terima kasih.